hubungannya dengan kalian buka aja beritanya. Eki itu hancur di wajah. Kalau Vina ini yang paling mirisnya itu dia jasadnya ditinggalin dengan setannya. Kalau ngomong sama orangnya sama aja kayak orang gila. Ini netizen bukan yang menghina loh ya. Masalahnya dokter yang nanganin kasusnya ini, yang autopsi jasadnya korban itu udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua sekarang punya kesusahan, sudah menemukan solusinya, dan masih jomblo, saya doakan semua sudah menemukan pasangannya. Jadi ini ada video baru lagi ya tentang keberanian seorang pemuda nih yang berani speak up untuk membuka cerita ya tentang bagaimana sih kronologis yang sebenarnya ya, karena kasusnya semakin berkembang juga ya, tentang banyak orang yang sekarang ini berani speak up untuk kejelasan dari kasus ini sebetulnya, dan ini harus dapat atensi dan perlindungan juga ini dari aparat ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya kita saksikan bersama-sama, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih selamat dan masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menanggapi tentang pernyataan Ibu Putri tentang netizen. Saya nggak tahu ini ya, yang ditujukan oleh Mbak Putri netizen siapa ya, yang mengacaukan kefokusan. Ibu Putri mengatakan di awal media kalau suara dari netizen itu hanya sumbang suara. Ini Bu, saya di sini menghormati Ibu sebagai kuasa hukum ya. Ibu sendiri mengatakan, Ibu sendiri ini kecewa sama pihak kepolisian karena kedatangan Ibu waktu ketemu Kapolda Jabar dicegah, ditolak. Yang kedua Ibu merasa bingung kok ini 2 DPO dihilangkan sejak ketemunya si Peggy Setiawan yang dia bekerja di kuli bangunan nih. Nah, sekarang Ibu ini saya lihat semakin berubah Bu ya, kayak makin redup. Bahkan si Hotman Paris pun saya lihat kayak makin ke masalah yang lain, pindah ke masalah yang lain. Jadi berilah kita ini Bu suatu keterangan yang lebih jelas gitu loh Bu. Karena apa? Kuasa hukum dari Peggy Setiawan pun saya setuju. Karena apa? DPO yang ditujukan kepada Peggy Setiawan itu tidak persis sama yang dikatakan oleh kertas DPO itu. Peggy Perong atau Peggy Setiawan saja Bu. Sekarang masuk akal yang ini Bu. Seorang intelijen ya untuk mencari kasus itu mempunyai ilmu yang tinggi Bu. Masa selama itu 8 tahun hanya bisa menangkap seorang kuli bangunan, terus bukti-buktinya hanya sebuah raport yang mau diperiksa Bu ya. Yang kedua saya ingin menanggapi tentang Linda ini videonya banyak sekali ya yang ngirim ke saya tentang Linda ini kesurupan beneran apa enggak gitu kan. Ini ya, saya agak ketawa waktu Linda itu ada videonya yang bilang kayak gini, netizen kalau ingin mengungkap kasus panggil saja itu setannya. Kalau ngomong sama orangnya sama aja kayak orang gila. Ini netizen bukan yang menghina loh ya, dia sendiri akhirnya yang menghina. Netizen setannya aja yang dipanggil, panggil konyol sama aja kayak ngobrol sama orang gila. Berarti dia orang nggak waras dong. Justru netizen ini menanyakan ke dia atau Kang Deddy Mulyadi menanyakan ke dia karena kita masih waras, kita menganggap dia itu masih waras gitu loh. Kok bisa dia bilang begitu? Akhirnya apa? Menimbulkan banyak netizen menghina dia bahwa dia itu orang yang nggak waras karena memakai ilmu kesurupan itu kan. Ditambah lagi sama si pengacaranya Saka juga menggunakan ilmu kesurupan untuk mengungkap kasus, dan itu makin gak karuan hasilnya itu ya. Lalu saya akan menanggapi video terbaru dari Saka ya yang masuk ke media kalau dia sudah diperlihatkan foto 3 DPO ya. 3 DPO itu Peggy alias Perong, kedua Andi, dan yang ketiga
si Dani. Ini saya nggak tahu ya si apa namanya Saka ini kayak ketakutan atau dia ini tahu atau nggak tahu, itu masih jadi pertanyaan gitu. Seharusnya kalau memang pernyataan Saka itu memang benar, dia diperlihatkan oleh polisi tentang foto 3 DPO itu, polisi seharusnya bisa nangkap tuh. Seharusnya itu aja. Karena gini loh, seorang penyidik itu belum tahu wajahnya itu, mereka itu bisa membuat sketsa gambar, bisa nangkep wajah gambarnya siapa. Ya ini sudah dapat wajahnya gitu ya, kok belum bisa ketangkep sampai 8 tahun ini, itu aja. Dan hasil penyidikan setiap tahun berubah. Gitu ya. Kita lihat juga itu banyak dari pengacara juga sebenarnya sih sekarang ini banyak sudah berubah gitu kan, yang berubah haluan juga ada, yang berubah wataknya juga, yang kemarin semangat terus sekarang udah melemah juga banyak sekali tuh ya yang begitu. Tapi intinya bahwa itu bisa terjadilah dulu kalau memang keadilan untuk Peggy si tukang bangunan itu ada gitu kan, karena kasihan juga tuh ya jadikan tumbal masalah dalam hal ini gitu kan. Ini jadi apa namanya, jadi prihatin juga netizen. Sebenarnya netizen untuk itu saja sebenarnya. Dan ini juga ada video video anak muda tadi, ini juga keras juga berbicara, dan sebenarnya di kode juga untuk dia, untuk bahwa sekarang mungkin dia dalam tekanan gitu kan, sehingga dia itu meminta perlindungan gitu ya. Jadi gimana video selengkapnya sebentar kita saksikan bersama-sama, ini dia. Eki itu hancur di wajah. Hancur di wajah. Kalau Vina ini yang paling mirisnya itu dia jasadnya ditinggalin dengan keadaan yang nggak senonoh. Ada bagian keterbuka. Terus juga otopsi itu di dalam BAP yang resmi dirilis di tahun 2016 ada swab dari pelaku, terutama si Dani, Peggy, sama Andi. Itu ada swab. Masalahnya dokter yang nanganin kasusnya ini, yang autopsi jasadnya korban, itu udah meninggal. Peggy yang sekarang itu bukan pelaku, dia tumbal. Minta tolong langsung backup Pak Presiden gitu susah ya. Kalau Presiden ini nggak buat tim dulu, buat pasukan dulu, keselamatan Presiden juga nggak aman. Ada dua kemungkinan, Presiden ini udah tahu siapa pelakunya. Yang kedua, Presiden ini punya cara senyap untuk melumpuhkan musuh ini. Nah itu, polisi kalau nanganin kasus itu dapat reward. Makanya polisi itu paling suka kalau ada kasus, apalagi kalau dia bisa nyelesain kasus besar ya, apalagi kalau masalah narkoba ya, apalagi sebesar kapal kayak gitu. Wah itu rewardnya besar tuh, langsung naik jabatan tuh. Udah dapat uang, naik jabatan, naik jabatan, nambah lagi uang. Intinya yang paling kelihatan itu jenderalnya bukan dari TNI pokoknya, dari institusi sebelah. Ucil Rivaldi itu asli tersangka ya. Benar, Ucil atau namanya Rivaldi itu pelaku asli. Dia punya dendam pribadi sama Eki. Terus yang motif-motif lainnya, ada yang suka sama Vina, ada bentrokan antara dua geng, itu juga belum diungkap. Bekas ex Kapolri kah keluarganya? Iya.
Itu udah tahu tuh. Dan seorang Kapolri itu uangnya banyak tuh itu. Walaupun dia udah mantan tuh uangnya banyak. Ya itu yang kemarin udah udah ketangkep kameranya juga. Kalau para petinggi, para bintang-bintang itu kumpul, ya itu gimana mau bikin video, udah bikin video malah nggak bisa diupload karena dicekal. Bang, adakah CCTV saat malam kejadian? Ada, tapi itu udah dipegang sama yang punya wewenang. Kalau presidennya diem, presidennya udah dihasut juga, pasti bakal mandek juga. Paling nanti yang ketangkep itu yang asli ya cuman Ucil. Sebenarnya orang Gabas itu pelaku dan mereka sebenarnya udah ingin ungkapin dan mengaku tapi tidak. Benar, iya. Salah satunya yang udah di stasiun TV tuh, Mel, Aep itu. Ya. Sekarang gini loh ya, masuk akal aja ya, masuk akal secara logika dipikir ya. Jarak 100 meter atau 500 meter ya, lihat kejadian itu ya. Ingin nolong katanya, tapi takut. Kalau itu main film masuk akal. Jarak segitu dekatnya, nggak ada yang tahu, itu nggak mungkin. Jadi biar kalian tahu kenapa nggak aku buat video lagi setelah viral itu, bukan karena kenapa, tapi karena memang dicekal videonya. Sampai nungguin adanya Bang Tony nih, Om Tony nih sebagai kuasa hukumnya Peggy Kuli, udah saya kirim juga buktinya juga. Bang, lu hacker ya? Enggak, cuman temennya Bijorka aja. Hubungannya di, kalian buka aja beritanya, ada kanit di Jawa Tengah meninggal dunia, kepalanya sendiri. Dan dari situ semua kalian bisa ngerti kenapa saya nggak bisa terlalu publish, tapi saya tetap akan kasih kalian informasi biar kalian ini bisa tahu apa yang dihindari, apa yang harus kalian tahu. Cuman memang nggak bisa terlalu publish. Kalau terlalu publish pasti mereka akan merencanakan sesuatu. Saya juga sudah persiapkan pertanyaan untuk beberapa orang yang akan dituju. Cuman di sini saya cuman nunggu siapa yang memang benar-benar bisa menjadi backingan saya. Kalau memang benar-benar ingin diurus kasus Vina ini sampai usut tuntas, gitu. Capek ya sebenarnya yang ngurusin kasus ini ya. Kalau kalian tahu itu ya, mungkin parodi yang di TikTok itu yang disuruh makan gak mau, kopi terus gitu kan, bilang ya kayak gitu tuh ngurusin kasusnya Vina ini. Ya saya nggak bisa terlalu publish, cuman kalian yang bikin penasaran, pertanyaan-pertanyaan yang terus ke saya itu, ini gimana sih gitu kan, terus kenapa nggak upload video kayak yang lainnya gitu kan. Saya udah jelaskan fitur TikTok mau Instagram dicekal waktu itu pada video. Jadi segitu videonya sebetulnya. Ini semakin seru saja ya, semakin seru kasus ini. Semoga sih kasus ini cepat selesai lah ya, cepat selesai dan menemukan titik terangnya, titik keadilannya juga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian ini terus terjaga gitu kan. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas tuh ya, kita tidak akan berhenti membutuhkan polisian gitu kan dalam hal misalnya penegakan hukum, karena benteng terakhir keadilan itu ya di kepolisian gitu. Jangan sampai dengan kejadian kayak gini institusi yang kita banggakan, institusi sebagai pengayom masyarakat, sebagai
benteng terakhir masyarakat di Bembrang ini akan hilang gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya, agar polisi tetap jaya lah ya. Jadi segitu aja video sebenarnya, semoga videonya bisa memberikan informasi baru tentang kasus ini. Jadi tetap jaga persatuan kita, jangan cepat termakan hoak ya. Jangan berbuat nakal ya, karena sedikit saja berbuat nakal fatal akibatnya. Jadi segitu saja video sebentar, semoga bisa memberikan informasi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.